Hai brothers, gimana kabar kalian semua hari ini? Sehat ya semuanya pada sehat ya? Untuk para budak korporat, kerja jangan terlalu keras lah. Cukup Joni aja yang keras. Sekarang waktunya untuk menikmati hidup. Silakan ambil posisi untuk bersantai ditemani dengan kopi dan sebatang garpit. Oke, kali ini kita akan bahas film yang berjudul Love for Beginners, atau bahasa Jepangnya adalah Kyokoi o Hajime Masu. Film ini rilis pada tahun 2012 yang disutradarai oleh Takashi Furusawa dan dibintangi oleh Emi Takei, Tori Matsuzaka, Kento Yamazaki, Yua Shinkawa, dan bintang lainnya. Film Love for Beginners mengisahkan tentang gadis culun dan cupu yang merasakan cinta pertamanya bernama Tsubaki Hibino yang diperankan oleh Emi Takei. Tsubaki ini selalu menjadi bahan ejekan karena tampilannya yang culun dan cupu. Ada seorang pria bernama Kyota Tsubaki yang selalu mengejeknya dan mengajarkan Tsubaki bercocok tanam. Oke, kalau gitu langsung aja kita mulai ya. Let's go. Cerita diawali dari narasi Tsubaki menceritakan dirinya dan keluarganya. Tsubaki tinggal di rumah sekaligus studio foto yang diwariskan dari generasi ke generasi bersama orang tuanya. Tsubaki mempunyai seorang adik bernama Sakura yang stylish. Sementara Tsubaki sendiri seorang gadis sederhana yang culun dengan rambut yang selalu dikepang. Tsubaki baru saja masuk SMA dan sang ibu memberikan wejangan untuk cepat beradaptasi di sekolahnya. Saat memasuki gerbang sekolah, Tsubaki dikagetkan dengan pakaian siswa lainnya yang trendy ala Jepang. Dia langsung buru-buru masuk dan tak sengaja menabrak seorang pria bernama Kyota Tsubaki. Teman dari Kyota memanggil Tsubaki dan ternyata nama mereka sama-sama Tsubaki. Kyota merupakan pria yang populer di sekolahnya dan playboy juga. Saat perkenalan siswa baru, Kyota menjadi perwakilannya dan Tsubaki heran karena wanita histeris saat nama Kyota dipanggil. Akhirnya Tsubaki masuk ke kelas barunya dan duduk di barisan belakang. Kyota melihat ada Tsubaki lalu menghampirinya dan ternyata mereka duduk bersebelahan. Lalu Kyota mengejeknya dan melakukan hal yang tak terduga ke Tsubaki. Tsubaki yang kuper langsung mengambil gunting di tasnya. Ternyata dia beralibi ingin mencukur rambut Kyota. Lalu Tsubaki mengatakan agar jangan mengganggu dirinya lagi. Fansnya Kyota lalu mendorongnya dan ternyata Kyota membela Tsubaki dan mengatakan Tsubaki adalah pacarnya mulai saat ini. Dan kemudian ciuman pertama Tsubaki direnggut oleh Kyota. Tsubaki langsung kabur dan tidak terima ciuman pertamanya direnggut oleh Kyota. Tsubaki berharap itu adalah mimpi buruk dan ternyata memang kenyataannya seperti itu. Di hari keduanya Tsubaki selalu diejek oleh Arisa dan teman-temannya. Dan Arisa mengusulkan Tsubaki untuk menjadi panitia untuk festival musim semi. Lalu Kyota menawarkan dirinya untuk menjadi panitia juga bersama Tsubaki. Saat Tsubaki menyampaikan idenya untuk festival, teman sekelasnya tidak ada yang mendukungnya. Tentu saja Tsubaki kecewa, tapi Kyota mengatakan untuk membantunya dengan syarat Tsubaki mengatakan untuk mengajak ngedate Kyota. Mau tidak mau, Tsubaki akhirnya mengatakannya. Dan Kyota langsung menggunakan popularitasnya untuk mengajak satu kelas dalam ikut festival. Saat pulang sekolah, Kyota menagih janji Tsubaki, tapi Tsubaki mengaku terpaksa mengatakan hal tersebut. Tsubaki mengatakan tidak mau berpacaran dengan Kyota, tapi Kyota tidak mempermasalahkannya karena mereka sudah berciuman. Tsubaki menjelaskan bahwa itu bukanlah ciuman dan disebut ciuman jika saling menyukai dan mendampingi selama hidup. Kyota pun bingung dan akhirnya mereka bekerja sama untuk mengurus festival. Tsubaki mendandani semua temannya menggunakan yukata dan menata rambut Arisa. Tsubaki rupanya lebih ahli mendandani orang ketimbang dirinya sendiri. Arisa pun kini menjadi teman dan mereka saling bertukar email. Tak lama Sakura datang dengan pakaian cosplay yang membuat Nishiki langsung mendekat. Tapi Sakura sepertinya menyukai Kyota. Festival pun akhirnya berjalan. Tsubaki sedang memantau dari atas sambil berbenah. Ternyata Kyota berada di sana, lalu tanpa basa-basi Tsubaki langsung menyuruh Kyota untuk duduk dan mencukur rambut Kyota. Kyota akhirnya merelakan rambut jametnya dipotong. Setelah selesai terjadilah momen awkward di mana mereka hampir bercocok tanam. Lalu Kyota menagih janji ngedate Tsubaki dan meminta Tsubaki datang besok di stasiun jam 2 siang. Setelah di rumah, Tsubaki mendatangi Sakura dan meminjam pakaian yang cocok untuknya berjalan-jalan. Tapi saat Sakura sedang memilih baju, Tsubaki membatalkan niatnya. Sudah pasti Kyota tertawa melihat Tsubaki memakai pakaian yang kudet.
Kyota berniat untuk mengajak Tsubaki nonton bioskop, tapi Tsubaki menolaknya dan meminta untuk pergi ke kebun binatang. Akhirnya mereka ngedate ke kebun binatang. Ternyata Tsubaki sangat menyukai beruang kutub. Kyota yang melihat penampilan Tsubaki kudet lalu mempermak penampilan Tsubaki, mulai dari pakaian dan rambutnya. Kyota yang melihatnya langsung pangling, begitupun juga dengan Tsubaki yang tidak menyangkanya. Lalu Kyota mengajak Tsubaki pergi karaokean. Di sini Kyota mengatakan kalau dia suka dengan bintang dan tujuan utamanya tentu bercocok tanam dengan Tsubaki. Tapi Kyota di sana menangis dan Kyota membuatnya kecewa karena Tsubaki menganggap tujuan Kyota hanya untuk bercocok tanam. Tak lama Tsubaki pergi dengan perasaan kecewa. Saat di rumah, Sakura melihat baju barunya Tsubaki dan meminjamnya. Tapi Tsubaki tidak mengizinkannya. Akhirnya mereka rebutan baju yang membuat baju tersebut sobek. Sepulang sekolah, Tsubaki melihat bajunya sudah tidak ada. Ternyata bajunya dipakai Sakura untuk menemui Kyota di tempat kerjanya untuk meminta diajarkan soal ujian. Tentu saja di sana ada Nishiki yang naksir dengan Sakura, tapi selalu dicuekin. Lalu Kyota melihat kehadiran Tsubaki dan langsung mengejarnya. Kyota menganggap Tsubaki datang untuk dirinya, tapi Tsubaki mengatakan dia datang untuk mengambil bajunya kembali dari Sakura. Lalu Kyota mengajak Tsubaki belajar bareng bersama Nishiki dan Sakura di hari Sabtu. Tibalah di mana mereka datang ke rumah Kyota. Tsubaki bertemu dengan ayahnya Kyota dan mereka pun berkenalan. Ayah Kyota mengatakan bahwa Kyota jarang mengajak perempuan ke rumahnya. Di sana Tsubaki mengetahui bahwa Kyota sangat suka dengan luar angkasa untuk masuk ke Universitas Todai. Sakura menyarankan untuk membuat belajar kelompok. Nishiki meresponnya untuk pergi ke Villa Kyota di Izu pada musim semi. Akhirnya mereka pergi bersama ke TKP. Sepertinya mereka belajar kelompok tentang mata pelajaran biologi. Sakura curhat ke Tsubaki bahwa dia ikut untuk PDKT dengan Kyota. Ternyata Sakura menyukai Kyota dan sepertinya Tsubaki juga menyukainya. Saat lagi menikmati ombak, Tsubaki dikagetkan dengan Kyota. Kyota mengatakan bahwa Sakura sedang berduaan dengan Nishiki dan mungkin sedang bercocok tanam. Tsubaki yang mendengarnya langsung lari dan mengganggu mereka. Di sana Tsubaki mengakui bahwa dirinya menyukai Kyota dan Sakura merelakan Kyota untuk sang kakak. Malamnya Tsubaki mendatangi Kyota di observatorium untuk menyatakan cintanya. Dan Kyota pun menunjukkan rasi bintang ke Tsubaki. Di sana hampir saja terjadi pencocokan tanam tapi Kyota membatalkannya. Lalu Kyota berjanji mengajak Tsubaki untuk melihat hujan meteor Ursid pada malam Natal tahun depan. Tak lama Tsubaki menyatakan cintanya tapi Kyota langsung pergi. Tsubaki akhirnya galau dan menganggap Kyota telah mencampakkannya. Mulai saat itu hubungan mereka saling menjauh sampai Kyota meminta pindah tempat duduk. Nishiki yang sudah menikmati adiknya yaitu Sakura merasa iba dengan Tsubaki. Lalu Sakura dan Nishiki mendatangi Tsubaki di kamarnya. Di sana, Nishiki mengatakan bahwa Kyota trauma dengan kalimat mencintai karena sang ibu selingkuh dan pergi. Tak lama Sakura dan Tsubaki dibantu dengan Nishiki menyiapkan surprise untuk Kyota di hari ulang tahunnya di sekolah. Arisa melihat Tsubaki di dalam sekolahnya dan langsung menghampirinya. Sementara di dalam, mereka menyiapkan surprise-nya yang bertepatan dengan hari Halloween. Saat Tsubaki mengatakan Kyota cinta pertamanya, Arisa langsung masuk dan tak disangka dia mendukung Tsubaki. Tibalah Nishiki memancing Kyota untuk datang ke kelas sekolah. Kyota pun akhirnya datang dan kejutan pun berhasil. Tapi nampaknya Kyota biasa saja. Tsubaki mencoba meyakinkan Kyota tentang perasaannya dan untuk segera melupakan rasa sakit yang dialaminya karena ibunya. Akhirnya Kyota luluh dan mereka pun jadian. Tidak lupa untuk mantap-mantap di kelas. Hari-hari pun mereka lalui dengan sukaria dan kebahagiaan karena baru jadian. Dan Tsubaki memilih untuk tidak mengkepang rambutnya yang membuat dia semakin cantik. Hingga tak terasa mereka sudah berpacaran selama 1 tahun. Di saat sedang ngedate di taman bermain, Kyota melihat catatan yang terdapat jadwal Tsubaki menaiki semua wahana. Dan saat Tsubaki ingin naik biang lala, Kyota mengajaknya pulang karena naik wahana sesuai jadwal sangatlah tidak menyenangkan. Tapi di sini Tsubaki menggunakan jurus para perempuan, yaitu Tsubaki akan tetap naik biang lala walaupun sendirian. Di sana Tsubaki cemberut dan menganggap Kyota tidak peka. Saat turun, ternyata Kyota datang dan naik biang lala kembali bersama Tsubaki. Ternyata Kyota memberikan sendal agar Tsubaki lebih nyaman saat jalan-jalan. Tsubaki langsung berhayal bak Cinderella dengan sepatu kacanya.
Dan suatu saat mereka sedang ngobrol, tiba-tiba datang Hananoi dan tak lama disusul oleh Nana yang ternyata cinta pertamanya Kyota. Kemudian mereka bermain ice skating. Di sana Tsubaki terjatuh dan ditolong oleh Kyota. Tsubaki mengatakan bahwa dia akan berlatih sendiri, tapi tak lama ada orang lewat yang membuat Kyota dan Tsubaki terjatuh. Tsubaki ditolong Hananoi dan Kyota dibantu Nana. Saat perjalanan pulang, Nana mepet terus dengan Kyota yang membuat Tsubaki cemburu. Lalu Hananoi menanyakan apa yang membuat Kyota memilih Tsubaki. Mendengar itu, Tsubaki memilih pulang sendiri dengan jalan lain. Besoknya di sekolah, Tsubaki curhat kepada Sakura dan Nishiki tentang Nana. Nishiki lalu memberitahu bahwa dulunya mereka berpacaran dan Nana mencampakkan Kyota. Lalu Sakura menyarankan Tsubaki untuk mempertahankan Kyota dengan tubuhnya. Tsubaki kaget mendengarnya dan tentu Sakura dan Nishiki heran dengannya. Lalu saat Tsubaki sedang mencari buku tentang ruang angkasa di Gramet, dia bertemu dengan Nana. Di sana Nana mengatakan bahwa dirinya dengan Kyota adalah sama-sama cinta pertama. Di sisi lain, Kyota yang baru pulang mendengar suara telepon dan mengangkatnya. Ternyata adalah ibunya. Kyota marah kepada sang ayah, lalu ayahnya menjelaskan bahwa ibunya saat ini terkena kanker dan sudah pisah dengan Febinor, serta mengatakan bahwa ibunya ingin bertemu dengan Kyota. Tsubaki menghampiri Kyota dan berencana mengajaknya ngedate, tapi nampaknya Kyota masih kepikiran soal ibunya dan menolak ajakan Tsubaki. Hal itu membuat tiket yang sudah dibeli Tsubaki hangus. Kyota terlihat mengurungkan niatnya untuk mengunjungi ibunya. Tak lama dia mendapatkan SMS dari Nana yang mengajaknya ke Museum Sains. Sedangkan Tsubaki akhirnya datang sendirian ke planetarium. Saat acara selesai, ternyata Tsubaki bertemu dengan ayahnya Kyota. Akhirnya mereka ngobrol dan Tsubaki menawarkan dirinya untuk merapikan rambutnya yang berantakan. Di sisi lain, Kyota dan Nana juga terlihat pulang dari ngedate mereka. Setelah selesai mencukur rambut ayah Kyota, sang ayah curhat bahwa dia ingin mengunjungi ibunya Kyota yang sedang sakit. Saat berpisah dengan ayahnya Kyota, tak lama Tsubaki melihat Kyota bersama Nana sedang jalan. Tsubaki langsung lari disusul oleh Kyota yang mengejarnya. Di sana Tsubaki mengutarakan semua kekecewaannya kepada Kyota soal Nana dan ibunya Kyota yang sedang sakit, dan diakhiri dengan Tsubaki meminta putus kepada Kyota. Nana yang memantaunya sepertinya senang melihatnya. Saat lagi galau, Tsubaki dihubungi oleh Hananoi yang meminta bantuannya. Nampaknya Tsubaki masih galau dan akhirnya curhat kepada Hananoi. Tak lama Tsubaki yang sedang berusaha mengembalikan moodnya meminta pekerjaan kepada Hananoi untuk menjadi penata rambut. Hananoi pun akhirnya mengizinkannya untuk bekerja menjadi penata rambut. Besoknya Tsubaki masuk majalah yang dilihat oleh Nishiki dan teman-temannya. Saat Kyota lewat, Nishiki mencoba menunjukkannya kepada Kyota. Tapi Kyota langsung kabur dan ternyata dia mendatangi Tsubaki dan menemui Hananoi. Hananoi pun memberikan wejangan dan memberitahu bahwa Tsubaki sangat berusaha untuk menjadi perempuan yang pantas untuk Kyota. Dan sekarang yang galau adalah Kyota. Tak lama Nana menghubungi Kyota untuk mengajaknya melihat bintang di malam Natal. Di sisi lain, Tsubaki mulai teringat dengan Kyota saat sedang asik menata rambut manekin. Scene berganti di mana ayah Kyota mengatakan hidup itu singkat dan akhirnya membuat Kyota mengunjungi ibunya di rumah sakit. Saat pulang, Kyota ditelepon oleh Nana dan Kyota membatalkan janjinya dengan Nana. Kyota pun langsung menuju ke observatorium karena janjinya dengan Tsubaki. Ternyata di sana sudah ada Tsubaki yang menanti kedatangannya. Mereka pun berpelukan dan akhirnya bercocok tanam tanpa paksaan. Paginya mereka sumringah dengan wajah bahagia dan melanjutkan hubungan mereka. Tamat. Oke, itulah di alur cerita film dari Love for Beginners. Alur ceritanya cukup menarik dan bikin penasaran terutama soal cocok tanamnya. Poin yang bisa gue ambil dari film ini adalah cinta pertama itu memang indah dan terkadang membuat kita selalu tiba-tiba teringat dengan cinta pertama. Tapi life must go on. Kalian harus tetap melanjutkan hidup dengan atau tanpanya. Oke, silakan like video ini jika kalian menyukainya dan subscribe aku mau tahu untuk update alur cerita film lainnya. Semoga kalian terhibur dan sampai jumpa di video berikutnya. See ya.